Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya yaitu Masrudin Al-Muttaqi, dimana pada perjumpaan kita kali ini saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk mengulas kembali pelajaran cara membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Namun untuk pertemuan kita yang kedua ini, saya akan mengupas pasal yang kedua dari pelajaran ilmu tajwid. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan pada pelajaran tersebut, sebelumnya saya silahkan untuk teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komennya. Teman-teman, di sini saya sudah menulis di papan minim ini, papan minimalis, beberapa rangkuman dari pasal yang kedua dari pelajaran ilmu tajwid. Mungkin sedikit tolong diperhatikan bagi yang mau belajar ya. Oke teman-teman, untuk pasal yang kedua dari pelajaran ilmu tajwid yaitu tentang cara bagaimana kita membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini dijelaskan di sini, dalam pelajaran ini dijelaskan bahwa cara membaca basmalah ini, cara membaca bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 4 versi. 1, 2, 3, 4. 4 versi nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4 versi atau 4 macam, 4 bagian cara membaca bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Qur'an. Namun di sini dijelaskan bahwa dari keempat tersebut, dari keempat versi ini ada satu cara membaca basmalah yang dilarang. Artinya 3 versi boleh cara membaca bismillah, yang satu versinya nggak boleh ya, dilarang dari cara membaca Al-Quran tersebut. Nah, adapun yang dibolehkan ini yang 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini boleh cara membaca basmalah dalam Al-Quran, seperti itu dibolehkan. Oke, kita kaji satu persatu. Yang pertama, cara membaca basmalah. Yang pertama yaitu disebut dengan qat'ul kulli. Qat'ul kulli itu artinya diputuskan seluruhnya. Nah, diputuskan seluruhnya ini berarti akhir surat 1, ulangi, akhir surat 1 tidak dibaca atau tidak disambung dengan basmalah, dengan awal basmalah, dan akhir basmalah tidak disambung dengan awal surat yang kedua. Saya ulangi, yang disebut dengan qat'ul kulli atau seluruhnya diputuskan atau diputuskan seluruhnya, itu maksudnya akhir dari surat yang pertama tidak disambungkan dengan awal basmalah, dan akhir basmalah tidak disambungkan dengan awal surat yang kedua. Seperti saya kasih contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ berhenti. Terus lanjut membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
berhenti, kemudian lanjut membaca surat yang kedua. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu yang disebut dengan qat'ul quli. Jadi akhir dari surat 1 yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad dari surat Al-Ikhlas. Kemudian berhenti, dilanjutkan membaca basmalah, akhir basmalah berhenti lagi. Kemudian dilanjut membaca surat yang kedua. Nah, itu yang dimaksud dengan qat'ul quli. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang kedua. Yang kedua ini caranya basmalah disambung dengan awal surat yang kedua. Nah, akhir basmalah disambung dengan awal surat yang kedua. Kemudian akhir surat 1 diwakafkan. Ini artinya kita akhir surat 1 dibaca wakaf, dihentikan, berhenti, tidak disambung dengan awal basmalah. Kemudian akhir basmalah disambung dengan awal surat yang kedua. Saya ulangi. Yang kedua ini caranya akhir surat yang satu, surat yang ke-1 tidak disambung dengan basmalah. Sedangkan akhir basmalah disambung dengan awal surat yang kedua. Seperti saya kasih contoh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Kemudian lanjut ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Saya ulangi contohnya untuk yang versi yang kedua ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu versi yang kedua. Jadi akhir dari surat yang pertama itu kita berhenti, kemudian lanjut membaca basmalah. Nah, akhir basmalah disambung dengan awal surat yang kedua. Nah, itu versi yang kedua. Kemudian versi yang ketiga ini disebut dengan waslul quli. Waslul quli itu artinya disambung seluruhnya. Jadi diwasolkan maksudnya akhir surat yang satu, surat yang pertama dibaca wasol ke awal basmalah. Nah, dari akhir basmalah diwasolkan pula, dibaca sambung pula kepada awal surat yang kedua. Saya ulangi. Yang dimaksud dengan waslul quli atau yang dimaksud dengan seluruhnya disambung itu artinya akhir dari surat yang pertama dibaca sambung kepada awal basmalah. Kemudian akhir dari basmalah dibaca sambung kepada awal surat yang kedua. Saya kasih contoh. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, jadi akhir surat yang pertama itu kita tidak napas, tidak berhenti, langsung membaca basmalah. Dari akhir basmalah kita tidak berhenti, langsung membaca awal surat. Itu yang dimaksud dengan waslul quli. Ya, seluruhnya disambung. Saya ulangi contohnya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi baca secara bersambungan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya nih yang keempat tidak boleh.
tidak dibolehkan cara membaca basmalah seperti yang keempat ini. Yang seperti apa nih saya terangkan? Yang terlarang ialah akhir surat 1 disambung dengan basmalah, kemudian akhir basmalah diwakafkan, kemudian memulai membaca awal surat yang kedua. Itu yang tidak boleh. Saya ulangi, yang tidak boleh itu akhir surat 1 disambung dengan awal basmalah. Akhir basmalah kita berhenti, wakaf artinya. Nah, kemudian mulai lagi membaca surat yang kedua, itu tidak boleh. Seperti saya kasih contoh, walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Baru mulai surat yang kedua, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ini yang dilarang. Kenapa sebabnya dilarang? Karena dikhawatirkan orang menyangka bahwa basmalah itu akhir daripada surat yang pertama. Kalau walam yakullahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca basmalah seperti itu ditakutkan, dikhawatirkan bahwa basmalah itu ntar dikiranya akhir daripada surat Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad, kan itu akhir daripada surat Al-Ikhlas. Sedangkan di situ disambung dengan basmalah. Walam yakullahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalimat seperti itu takut orang menyangka bahwa basmalah itu akhir daripada surat Al-Ikhlas. Ya, makanya ini dilarang, cara membaca basmalah seperti itu dilarang. Karena pada intinya basmalah itu bukan daripada akhir surat, melainkan awal surat atau pemisah antar surat. Itulah basmalah. Nah, itulah teman-teman sekelumit dari ilmu tajwid yang bagian pasal kedua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.